Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Konsep Transformasi Linier Kernel Rank dari sebuah transformasi metrik. Mata kuliah aljabar disusun oleh kelompok 4 yang beranggota Faris Erlangga, Fahmi Udin, Farhan, Muizul Kholik, Tina Amelia, dan Milan Tika Senja. Pembahasan pertama ada pengertian transformasi linier. Transformasi linier adalah suatu aturan atau fungsi yang memetakan elemen dari suatu ruang vektor ke ruang vektor lainnya, namun tetap mempertahankan sifat-sifat operasi fundamental dalam aljabar linier. Artinya, transformasi linier akan menjaga cara sebuah vektor dijumlahkan atau dikalikan dengan skalar, tetapi sesuai aturan awalnya. Di sini ada fungsi f memetakan f ke dalam ruang W dengan sifat aditif f dalam kurung U tambah V sama dengan f dalam kurung tambah f dalam kurung V. Yang kedua homogen f dalam kurung K dikali U sama dengan K dikali F U. Hanya fungsi yang memenuhi kedua sifat ini yang disebut transformasi linier. Terus yang kedua ada representasi metrik. Transformasi linier dapat ditulis dalam bentuk matrik. Contohnya f dalam kurung x, y sama dengan 2x min y x tambah 3y. Maka matriknya berbentuk 2 min 1 1 3. Penjelasan selanjutnya ada kernel null space, himpunan vektor yang dipetakan ke 0 ker dalam kurung f sama dengan dalam kurung v elementer v atau f dalam kurung f sama dengan 0 jika hanya vektor 0 ke dalam transformasi injektif secara geometri garis atau bidang yang direduksi ke titik 0. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu soalnya f memetakan ruang 2 ke dalam ruang 2. Tentukan apakah f linier untuk f dalam kurung x, y sama dengan 0, y. Untuk membuktikan f memetakan ruang 2 ke dalam ruang 2 dikatakan linier apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama yaitu uji aditivitas, yang kedua uji homogenitas. Yang pertama kita uji dulu aditivitasnya pada f dalam kurung x, y sama dengan 0, y. Kita memakai rumus f dalam kurung u tambah v sama dengan f u tambah fv. Bayangkan u sama dengan x1 y1, v sama dengan x2 y2. U ini membayangkan komponen yang pertama x, y, yang V ini x2 y2 ini kita bayangkan 0, y. Kemudian kita hitung f dalam kurung u tambah v, kita masukkan rumus f dalam kurung x1 ditambah x2, y1 tambah y2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena komponen yang pertama ini jumlah komponen yang pertama ini adalah 0 karena aturan fungsi. Kemudian yang kedua x2 ini membayangkan 0, jadi x1 tambah x2 sama dengan 0, y1 tambah y2. Yang kedua kita hitung fu tambah fv, kita masukkan rumus f x1, y1 ditambah x2, y2 sama dengan x1 tambah x2 sama dengan 0. Karena x1 ini komponen yang pertama adalah 0 dan x kedua ini 0, maka hasilnya 0. Kemudian y pindah 0, y1 ditambah 0, y2 sama dengan 0, y1 ditambah y2. Yang perhitungan pertama hasilnya 0, y1 tambah y2, yang kedua 0, y1 dan y2.
maka hasilnya sama, maka uji aditivitas terpenuhi. Yang kedua kita uji homogenitas memakai rumus F K dikali U sama dengan K kali FU. Kita ambil vektor umum, yaitu U sama dengan X, Y. Pertama kita hitung F K dikali U. K dikali U sama dengan Kx Ky, karena U-nya ini X, Y, jadi sama dengan Kx, Ky. Kemudian kita masukkan ke fungsi F dalam kurung K, Y sama dengan 0, Ky. Kenapa 0? Karena komponen yang pertama ini isinya 0, komponen yang kedua ini tetap, maka ditulis 0, Ky. Yang kedua kita hitung K dikali FU. Kita cari FU-nya dulu. F X, Y sama dengan 0, Y. Kalikan dengan skalar. K dikali 0, Ky sama dengan 0, kalikan dengan skalar. K dikali 0, Y sama dengan 0, Ky. Kita bandingkan. Yang hitungan yang pertama F K dikali U sama dengan 0, Ky. Yang perhitungan kedua K dikali FU sama dengan 0, Ky. Hasil perhitungan yang pertama dan yang kedua hasilnya sama, maka bisa dibilang uji homogenitas ini terpenuhi. Maka transformasi F dalam kurung X, Y sama dengan 0, Y adalah linier. Perkenalkan, saya Mitra Khalid. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 2. Sistem persamaan linier homogen dengan 5 variabel. Menjelaskan sistem persamaannya, teman-teman, di contoh ini kita diberikan sistem persamaan linier homogen dengan 5 variabel, yaitu X1 sampai X5. Bentuk persamaannya seperti ini. 2X1 ditambah 2X2 dikurang X3 ditambah X5 sama dengan 0. Min X1 dikurang X2 ditambah 2X3 dikurang 3X4 ditambah X5 sama dengan 0. X1 ditambah X2 dikurang 2X3 dikurang X5 sama dengan 0. X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 0. Karena sistemnya homogen, semua ruas kanannya sama dengan 0, jadi kita fokus nyari ruang solusi. 2. Mengubah sistem menjadi matriks koefisien. Langkah berikutnya kita ubah semua koefisien ke bentuk matriks A. Matriks A sama dengan 22 min 1 0 1. Min 1 min 1 2 min 3 1 1 1 min 2 0 min 1 0 0 1 1 1. Ini matriks koefisien dengan 4 baris dan 5 kolom, artinya ada 5 variabel. Ketiga, menentukan dimensi ruang solusi sesuai teorema di bab 4-5. Dimensi ruang solusi sistem homogen sama dengan jumlah variabel rank A. Karena persamaan bilang ruang solusi berdimensi 2, maka 2 sama dengan 5 plus 2 sama dengan 5 min rank A, atau dibalik kita dapat rank A sama dengan 3. Artinya matriks A punya 3 baris yang benar-benar independen. Yang keempat, verifikasi dengan eliminasi penjelasan versi presentasi. Untuk ngecek apakah adanya benar 3, kita lakukan eliminasi Gauss untuk mengubah A menjadi bentuk echelon baris. Pertama, kita bikin pivot di kolom 1. Misalnya kita pakai baris pertama, habis itu kita hilangkan X1 di baris kedua dan ketiga. Setelah eliminasi, kita dapat baris yang sudah tidak tergantung satu sama lain. Hasil akhirnya dapat terlihat bahwa hanya 3 baris yang tidak nol. Baris keempat jadi tergantung
pada baris sebelumnya. Karena bentuk akhirnya yang tidak ditulis di buku tapi disimpulkan. Punya 3 baris, tak 0 menuju rank A sama dengan 3. Kesimpulannya, karena ada 5 variabel dan rank A sama dengan 3, maka jumlah variabel bebasnya sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. Artinya ruang solusi atau solution space punya dimensi 2, sehingga basisnya nanti terdiri dari 2 vektor. Cukup sekian, terima kasih. Saya Tina Amelia ingin menjelaskan contoh soal nomor 2, yaitu definisi operator linear T. T sama dengan R kuadrat menjadi R kuadrat. T X1 X2 sama dengan matriks X1 tambah X2 dikurangi 2X1 tambah 4X2. Basis R2 basis R kuadrat menjadi B sama dengan U1, U2, dengan U1 sama dengan matriks 1, 1 dan U2 sama dengan matriks 1, 2. Vektor yang dicari X sama dengan matriks 3, 9. Memahami operator linear dan basis, T sama dengan R kuadrat menjadi R kuadrat. Basis sama dengan B sama dengan U1, U2 dengan T dalam kurung matriks X1 X2 sama dengan matriks X1 tambah X2 per min 2 X1 tambah 4X2. U1 nya sama dengan matriks 1, 1, U2 sama dengan matriks 1, 2. Mencari T X untuk X sama dengan matriks 3, 9 menggunakan prosedur tak langsung. Menentukan matriks koordinat untuk X, matriks X basis sama dengan matriks min 3, 6. Diminta untuk buktikan secara terpisah menggunakan rumus 5 kali 19B dengan matriks T basis yang dicari sebelumnya di dalam contoh 33. Diperoleh matriks T X B sama dengan matriks T B matriks X B sama dengan 2, 0 per 0, 3. Terus matriks min 3, 6. Melakukan perkalian matriks. Matriks T dalam kurung X B-nya sama dengan 2 matriks matriks 2 dalam kurung min 3 ditambah dalam kurung 0 dalam kurung 6. Jadi 2 dikali, jadi ininya nih perkalian matriks ya guys. 2 dikali 3 itu sama dengan 2 dikali min 3 itu sama dengan min 6. Nah, ditambah 0 dikali 6. Jadi yang hasilnya, yang perkaliannya ada 0-nya itu berarti gak usah dikalikan. Jadi di skip, jadi hasilnya min 6. Terus dalam kurung 0, dalam kurung min 3. Ini juga sama. Pertama itu 0. Jadi kalau misalkan perkalian itu ada 0, jadi dihilangin gitu loh. Ditambah dalam kurung 3 dalam kurung 6. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi hasilnya itu min 6 per 18 ya. Menghasilkan TX dari matriks koordinat
matriks T dalam kurung X B sama dengan matriks min 6 18, berarti Tx dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis U1 dan U2. T dalam kurung X sama dengan min 6U, ditambah 18U. Min 6U ini dari min 6 dari hasil yang tadi, 18 juga sama dari hasil yang tadi. T dalam kurung X sama dengan min 6 matriks 11 ditambah 18 matriks 12 sama dengan matriks min 6 ditambah matriks 18 per 36. Jadi 18 itu dari 18 itu dipindahin ke sini. Nah, sedangkan 36-nya itu dari 18 ditambah 18. Jadi hasilnya 36. Sama dengan T dalam kurung X sama dengan matriks 12 per 30. Nah, 12-nya itu dari min 6 ditambah min 6. Min sama min hasilnya adalah plus. Jadi 12 per 30. 30-nya ini dari 36. 36 dari 6, dari min 6 dikurangi 36. Jadi kalau min 6 dikurangi 36 itu hasilnya 30. Kenapa nggak jadi min? Karena dibalik itu loh guys. Jadi harusnya kan 36 dikurangi min 6. Kalau ini min 6 dikurangi 36. Jadi hasilnya positif. Oke, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Pada contoh ini kita membahas transformasi 0, yaitu suatu transformasi linear yang selalu menghasilkan vektor 0. Transformasi ini ditulis sebagai T dalam kurung V tutup kurung sama dengan 0, untuk semua V elemen F. Artinya setiap faktor V di dalam ruang artinya setiap vektor F di dalam ruangan V apapun bentuknya ketika masuk ke transformasi T hasilnya selalu vektor 0 di ruang W. Yang pertama, menentukan kernel transformasi. Kernel atau transformasi ini termasuk T didefinisikan sebagai kernel inti. Kernel dalam kurung T sama dengan kurung Kurowa V F elemen V T dalam kurung F tutup kurung sama dengan 0 karena adalah transformasi 0, maka kernel dalam kurung T tutup kurung sama dengan V. Yang kedua, range transformasi. Definisi R dalam kurung T tutup kurung sama dengan kurung Kurowa T F tutup kurung F elemen V. Karena sifat transformasi 0. T dalam kurung F tutup kurung sama dengan 0 A untuk semua V elemen F sama R tutup dalam kurung T tutup kurung sama dengan kurung Kurowa 0. Yang ketiga, ilustrasi sederhana. Misal V1, V2, V3 jika T V1 sama dengan 0, T V2 sama dengan 0, dan T V3 sama dengan 0, maka semua vektor masuk kernel V. Hasil transformasi hanya 0, range sama dengan kurung Kurowa 0. Jadi hasil akhir adalah T dalam kurung V sama dengan 0 untuk semua V elemen F. Yang kedua, kernel
kernel T dalam kurung T tutup kurung sama dengan V. Yang ketiga R range dalam kurung T tutup kurung sama dengan kurung kuarawan 0. Kesimpulannya adalah karena transformasi 0 selalu memetakan semua faktor menjadi 0, maka seluruh ruangan menjadi kernel dan range hanya berisi vektor 0. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya izin menjelaskan contoh soal yang terakhir, contoh soal 6. Di sini misalkan TP1 yaitu TP1 yaitu P2 adalah transformasi linear yang didefinisikan oleh TPX sama dengan XPX. Maka langkah pertama kita ingat dulu transformasinya. Transformasinya itu TPX sama dengan XPX. Oke. Lalu carilah matrik untuk T yang bertalian dengan basis apa sih namanya? T yang bertalian dengan basis. Nah, ini basisnya itu yang pertama ada dua ya. Basisnya yang pertama ada basis di domain dan basis di kodomain. Nah, basis domain itu ada U1 dan U2, di mana U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan X, sedangkan kodomain itu sama dengan V1, V2, V3, di mana V1 sama dengan 1, V2X, dan V3-nya adalah X kuadrat. Lalu langkah kedua kita hitung TU1 dan TU2-nya. Menggunakan pemecahan dari rumus T, kita peroleh TU1 ini menggunakan substitusi ya. Jadi TU1 itu sama dengan T1. 1 itu kan dari sini ya. U1 itu 1, U2 itu X. Kayak TU1 sama dengan T1 sama dengan X dikalikan 1 sama dengan X. X-nya dari mana? Itu dari rumus transformasinya. Lalu TU2 sama dengan TX sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. Jadi TU1-nya X dan TU2-nya adalah X kuadrat. Dengan pemeriksaan kita dapat menentukan matriks koordinat untuk TU1 dan TU2 relatif terhadap B kodomain. Yakni langkah ketiganya itu ubah hasilnya ke koordinat basis B kodomain ya. Karena basis B kodomain adalah 1, X dan X kuadrat. Maksudnya V1, V2, V3 itu kan berarti 1, X dan X kuadrat. Maka setiap polinom harus dituliskan sebagai kombinasi. Contohnya kayak A dikalikan dengan 1, ini ya 1, ditambah B dikalikan dengan X, dan C dikalikan dengan X kuadrat. Aduh, soalnya bikin X kuadrat ini ya, X kuadrat. Maka untuk TU1 nya yaitu kita mencari TU1 nya itu sama dengan X, maka kita lihat polinom X nya. Nah, polinom X yang pertama kan ada 1 itu tidak ada konstanta karena koefisiennya 1, maka A nya sama dengan 0. Yang kedua ada 1X. Nah, karena koefisiennya X, maka B-nya itu 1 karena ada 1 di sini. Dan yang C tidak ada X kuadrat ya. Karena koefisiennya juga X kuadrat, maka C-nya sama dengan 0 karena tidak ada X. Di sini ada X kuadrat. Maka sehingga koordinatnya itu kita kaliin dulu, karena A dikalikan 1 itu 0 dikali 1 itu hasilnya 0, 1 dikalikan X hasilnya X tadi. Nah, karena ini 1 ya, dan 0 dikali X kuadrat itu hasilnya 0, X11X ya. Maka sehingga koordinatnya itu adalah TU1 B kodomainnya sama dengan 0, 1, 0. Jadi
koordinatnya 0, 1, 0. Lalu yang untuk T2 untuk T2 juga sama, cuman kita di sini TU2-nya itu X kuadrat. Kalau yang tadi kan X, kalau yang ini X kuadrat. Maka kita lihat juga polinom X kuadratnya. Yang pertama 1, tidak ada konstanta. Nah, karena koefisiennya 1 buat X kuadrat, maka ininya 0. Yang kedua, tidak ada X, maka koefisiennya ini X buat X kuadrat, maka ini juga 0. Dan yang terakhir, ada 1 X di sini, X kuadrat. Nah, karena koefisien X kuadrat, maka C-nya 1. Nah, maka sehingga koordinatnya itu koordinat TU2B kodomainnya itu sama dengan 0, 0, sehingga koordinat TU2B kodomainnya itu 0, 0, 1. Oke. Lalu langkah terakhir itu saya hapus dulu. Maka langkah terakhir itu kita susun matrik transformasinya. Matrik transformasi linear relatif terhadap B domain dan B kodomain. Maka itu tinggal tinggal disusun ya. Tinggal susun matriksnya doang. Jadi T B domain dan B kodomain sama dengan T, ini. T B kodomain sama dengan T dalam kurung U1 tutup kurung B kodomain, T U2 B kodomain sama dengan 0, 1 sama dengan 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi transformasinya ini ya. Ini hasil akhirnya itu kita buat tinggal kita susun menjadi transformasi ini. Jadi alasan muncul koordinat 0, 1, 0 dan 0, 0, 1 adalah karena kita menyesuaikan polinom hasil transformasinya dengan koefisien-koefisien yang tepat pada basis 1x x kuadrat. Koefisien inilah yang menjadi kolom-kolom matriks transformasinya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum penutup kita kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, transformasi linear menjaga sifat dasar vektor. Representasi matriks memudahkan analisis kernel dan range, yaitu karakteristik fundamental transformasi. Dan yang terakhir, penting untuk aplikasi seperti sistem grafik, machine learning, dan analisis numerik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.